Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Sudah menjadi kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap yang diciptakan pasti mempunyai manfaat bagi yang lain. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah, untuk menjaga dan memelihara bumi dan seisinya dengan menggunakan sarana yang ada di dalamnya. Namun, manusia tidak dapat menggunakan sarana tersebut tanpa petunjuk. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitab suci yang diturunkan melalui para rasul sebagai petunjuk dan penuntun umat untuk mendapatkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Apakah kitab itu? Apa kandungannya? Bagaimana sikap orang yang beriman kepada kitab suci? Untuk mengetahui semua itu, ikutilah pembahasan berikut dengan seksama. Di sini yang pertama adalah tentang pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini ya, iman adalah membenarkan di dalam hati, yaitu atasdiqu biqalbi, diucapkan dengan lisan, yaitu qaulun bilisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan atau amalun bil arkan. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Seperti dalam ayat berikut ini. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya adalah kitab. Kitab berasal dari bahasa Arab yaitu kitab. Artinya sesuatu yang ditulis. Kitab juga diartikan sebagai perintah dan ketentuan yang tertulis. Iman kepada kitab Al-Quran berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril telah menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Tujuannya adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah juga menghendaki agar kitab-kitabnya dijadikan sebagai the way of life bagi manusia untuk membimbing kita dalam melakukan segala kebaikan, menghidupkan jiwa, dan menerangi jalan kehidupan. Kitab itu berisi tentang peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan dari Sang Pencipta. Anak-anak, selanjutnya adalah kandungan kitab-kitab Allah. Seperti yang kita ketahui, kitab Allah yang diturunkan banyak jumlahnya. Tapi seperti yang kita ketahui sebelumnya, ada 4 kitab yang sering disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dalam keempat kitab tersebut terdapat persamaan yang saling melengkapi. Nah, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat diturunkan di Bukit Tursina di daerah Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi, yang menjadi pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 2, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
Yang kedua adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di seluruh wilayah Darussalam atau Israel. Kandungan Kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Nah, yang ketiga adalah Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem. Kandungannya adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Selanjutnya yaitu yang keempat, Kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Al-Quran berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalah. Al-Quran mempunyai perbedaan dengan kitab sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa dan untuk seluruh umat sampai akhir zaman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin kemurniannya sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Adapun isi dari Al-Quran sendiri yaitu yang pertama, tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang goib, kitab Allah, dan akhirat. Jadi yang dimaksudkan tauhid itu adalah bagaimana caranya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, yang kedua adalah syariah, berisi hukum-hukum Allah. Yang ketiga, akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Yang keempat adalah ibadah, yaitu tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima ialah muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Yang keenam yaitu sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi, rasul, dan umat terdahulu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, wa'ad dan wa'id. Artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Yang kedelapan yaitu ilmu pengetahuan. Sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan, maka proses turunnya pun sangat istimewa dan berbeda dengan proses turunnya kitab terdahulu. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran ini secara bertahap, yakni semenjak beliau diangkat menjadi Rasulullah hingga wafatnya. Sejarah mencatat bahwa proses turunnya Al-Quran secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Dan perlu diingat anak-anak, meskipun membaca Al-Quran saja sudah berpahala, namun Al-Quran merupakan petunjuk hidup sukses dunia dan akhirat. Untuk itu, ayo kita pelajari, pahami, dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.